game online adalah penghancur masa depan generasi bangsa. Waspadai 5 dampak negatif game online. Berikut pemaparan selengkapnya dari 5 dampak negatif yang sering dianggap sepele oleh orang tua. 1. Suasana hati tidak terkontrol. Apabila kita melihat seseorang yang sedang asik dan serius bermain game online, pasti ia akan merasa jengkel karena kalah, tak mampu bermain bagus, atau tak mampu mengungguli lawannya, maka akan muncul amarah yang meledak-ledak. Bahkan ada beberapa pelajar yang suka melampiaskan kemarahannya, dengan memukul-mukul tangannya ke meja atau bahkan berteriak seenaknya. 2. Muncul kata-kata yang tidak sopan. Ketika seseorang kalah dalam bermain di game online, mereka akan dengan mudah mengeluarkan kata-kata atau istilah-istilah yang kurang mengenakan untuk didengar. Dan jika kebiasaan buruk itu diikuti oleh anak-anak yang masih belum mengerti baik buruknya kata-kata tersebut, maka kebiasaan ini akan terbawa ke kehidupan di luar game online. 3. Mudah menyalahkan orang lain. Ketika sedang asik-asiknya bermain, lalu dihadapkan pada kondisi di mana ada beberapa teman seklan atau timnya yang ceroboh, sehingga menyebabkan mereka kalah, maka mereka akan mudah merasa kesal dan marah. Hal ini akan mendorong si anak yang merasa dirugikan untuk menyalahkan orang yang menyebabkan kalah bermain. Tak jarang timbul cekcok antara pemain, dan akhirnya saling menyalahkan bahkan saling memaki. 4. Berperilaku autisme. Sebuah penelitian menemukan bahwa pemain game online biasanya hanya terpaku pada permainannya saja, tanpa peduli dengan lingkungan sosialnya yang akan menyebabkan masalah kepribadian, seperti kurang percaya diri, introvert, sering mengalami cemas yang berlebihan dan juga takut yang berlebihan. Kecanduan game online dapat mempengaruhi cara kerja otak dan organ bagian dalam otak dan pengaruhi perilaku manusia. Jika dibiarkan terlalu lama, maka akan menyebabkan seseorang menjadi autisme, sebab orang yang sudah kecanduan game online akan mengalami perubahan cara kerja otak dan mood, atau suasana hati yang tidak dapat dikendalikan lagi oleh diri sendiri seperti gejala autisme pada umumnya. Dan yang terakhir yang paling dikhawatirkan, yaitu penurunan konsentrasi dalam belajar. Karena fokus hanya pada game online, juga berpengaruh pada turunnya konsentrasi belajar. Menghabiskan banyak waktu dengan game online di ponsel pintar akan mengakibatkan anak lebih aktif memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan tahap demi tahap permainan tersebut. Yang perlu orang tua lakukan adalah, ketika kita dirasa telah melewati batas dalam menerapkan aturan, cobalah meminta maaf. Ini akan sangat membantu, tanpa memandang usia. Cara ini membuat anak merasa dirinya penting bagi orang tua. Wahai para orang tua, pikirkan, apakah Anda merasa nyaman dengan apa yang dilakukan anak? Anda adalah orang tua.